Kali ini kita akan buktikan, Al-Quran bukan karangan para tetua, tapi dari Allah, Sang Pencipta alam semesta. Sekarang coba bayangkan, kalau seluruh alam semesta ini adalah hasil dari sebuah program raksasa, dengan hukum-hukum fisika sebagai algoritmanya, planet-planet sebagai output, dan kehidupan sebagai hasil akhir dari kode yang sempurna. Kalau ada source code seperti itu, tentu kita bisa bertanya, siapa programmernya? Sekarang bayangkan, di tengah sejarah manusia, ada satu teks yang mengklaim berasal dari sang programmer itu sendiri. Teks yang bukan hanya bicara tentang moral dan ibadah, tapi juga tentang struktur realitas, hukum alam, dan cara berpikir. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa tahu kalau teks seperti itu benar-benar berasal dari Tuhan? Bukan dari manusia atau dongeng tetua zaman dulu. Disinilah Al-Quran menjadi unik. Ia tidak meminta kita untuk percaya secara buta, tapi justru menantang kita untuk meneliti. Al-Quran berkata, kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, niscaya akan terdapat banyak pertentangan di dalamnya. Surat An-Nisa ayat 82. Artinya, Al-Quran sendiri membuka ruang pengujian ilmiah terhadap dirinya. Lalu, apa standar ilmiah suatu teks bersumber dari ilahi? Menurut paradigma Islam ilmiah, kalau sebuah teks benar-benar berasal dari kebenaran mutlak, Allah, maka ia harus memiliki sifat yang berbeda dari teks manusia yang lahir dari kebenaran relatif. Allah itu maha sempurna dan maha mengetahui, sedangkan manusia terbatas dan rentan salah. Maka, logikanya sederhana. Produk dari kesempurnaan mutlak tidak boleh menunjukkan tanda-tanda keterbatasan manusia. Dari prinsip itu, lahirlah 4 indikator ilmiah teks ilahi. 1. Konsistensi internal mutlak. Tidak ada kontradiksi atau perubahan arah pemikiran di dalamnya. 2. Akurasi informasi objektif. Mengandung fakta yang bisa diverifikasi secara ilmiah atau historis. 3. Superioritas linguistik dan struktural. Bahasanya berada di atas kemampuan manusia untuk ditiru. 4. Independensi sumber. Pembawa pesannya tidak memiliki kendali pribadi atas isinya. 4 indikator inilah yang akan kita uji satu persatu terhadap Al-Quran. Kita mulai dari konsistensi internal mutlak, bukti ketepatan logika wahyu. Al-Quran turun selama 23 tahun. Dalam berbagai situasi, masa penderitaan di Mekah, Perang Badar dan Uhud, hingga masa kemenangan di Madinah. Kalau teks itu karya manusia, ia pasti menampakkan perubahan gaya berpikir, revisi hukum atau kontradiksi emosional. Namun nyatanya, struktur pemikirannya tetap utuh, dari awal hingga akhir. Sekarang, coba kita perlakukan ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 82 sebagai hipotesis ilmiah. Maka logikanya begini. H0, hipotesis 0, jika Al-Quran buatan manusia, pasti ditemukan banyak pertentangan. H1, hipotesis kerja, jika ia dari Allah, ia akan bebas dari kontradiksi. Dan, selama 14 abad, tidak ada bukti kontradiksi substansial yang bisa bertahan dalam pengujian. Kasus 1, kisah Ashabul Kahfi. Banyak kritik diarahkan pada ayat yang menyebut bahwa para pemuda itu tidur 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Hal ini menarik. Kenapa tidak disebut 309 tahun, tapi 300 dan ditambah 9 tahun? Dan hasil analisis ilmiah menunjukkan 300 tahun matahari, Syamsiah, setara dengan 309 tahun bulan, Komariah. Artinya, Al-Quran tidak sedang bingung antara dua angka, tapi sedang mengajarkan akurasi astronomis yang baru diketahui manusia belasan abad kemudian. Satu kalimat sederhana menyimpan presisi lintas sistem waktu, kalender Komariah dan Syamsiah. Menariknya, ayat selanjutnya menyebut, katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lama mereka tinggal. Surat Al-Kahfi ayat 26. Pesan tersiratnya bukan sekedar angka, tapi etika berpikir ilmiah.
bahwa manusia boleh meneliti dan menghitung, tapi kebenaran mutlak tetap milik Allah. Kasus 2. Nasakh, pembatalan ayat. Kritikus sering menyebut perubahan hukum dalam Al-Quran sebagai bukti inkonsistensi. Padahal nasakh justru menunjukkan metode legislasi progresif yang sangat rasional. Contohnya hukum pengharaman alkohol. Awalnya hanya disebut rizki yang buruk, An-Nahl ayat 67. Lalu dilarang saat hendak sholat, An-Nisa ayat 43. Dan akhirnya diharamkan total, Al-Ma'idah ayat 90. Hukum itu tidak berubah karena Tuhan berubah pikiran, tapi karena masyarakat manusia berubah kesiapan. Ini mirip proses pelatihan bertahap dalam militer, dari 1 kilometer naik ke 10 kilometer. Bukan karena latihan awal salah, tapi karena ada progres. Itulah logika ilahi yang memahami psikologi manusia dan progresnya. Hal serupa terjadi pada perubahan arah kiblat, dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Tujuannya bukan kontradiksi teologis, tapi transformasi identitas spiritual umat Islam. Semua perubahan itu saling terhubung dalam satu visi besar, membentuk peradaban yang matang dan tunduk pada Allah. Kesimpulannya, konsistensi Al-Quran tidak diukur dari keajegan statis, tapi dari kesempurnaan logika dan kesinambungan tujuan. Indikator kedua, akurasi informasi objektif, pengetahuan di luar jangkauan manusia. Jika teks berasal dari sumber ilahi, maka ia harus mengandung pengetahuan yang mustahil dijangkau oleh manusia pada masa itu. Dan disinilah Al-Quran menampilkan sesuatu yang luar biasa. Ia mengandung prediksi historis, deskripsi ilmiah, dan fakta kosmologis yang baru terbukti jauh setelah masa pewahyuan. Coba perhatikan kasus 1. Prediksi kemenangan Romawi dalam surat Ar-Rum ayat 2-5. Kita lihat konteks tahun 614 Masehi, Bizantium, Romawi Timur, kalah telak dari Persia. Yerusalem jatuh, Mesir dikuasai, dan semua orang Arab yakin Romawi sudah tamat. Namun di tengah situasi itu, Al-Quran menurunkan ayat, telah dikalahkan bangsa Romawi, dan mereka akan menang kembali dalam beberapa tahun. Surat Ar-Rum ayat 2-4. Kalimat ini mengandung 3 klaim berani. 1. Prediksi kemenangan balasan. 2. Rentang waktu spesifik. Beberapa tahun? 3-9 tahun. 3. Klaim bahwa pada saat itu orang beriman akan bergembira. Ini saya katakan klaim berani karena jika semua prediksi salah, eksistensi Islam dipertaruhkan. Karena orang akan menganggap ayat Al-Quran hanya bualan atau karangan Muhammad. Dan ternyata semua itu benar-benar terjadi. 7 tahun kemudian Kaisar Heraklius memimpin pasukan Romawi dan menang di Nineve, 627 Masehi. Pada masa yang sama, kaum muslim juga meraih kemenangan di Perang Badar. Korelasi ini tidak mungkin disusun berdasarkan intuisi politik abad ke-7, kecuali jika sumber informasi itu datang dari zat yang mengetahui masa depan, yaitu Allah. Kasus 2, kosmologi Big Bang. Surat Al-Anbiya ayat 30. Ayat ini berkata, apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan keduanya? Istilah rotkan berarti padat, menyatu rapat, dan fataknahuma berarti memisahkan secara paksa. Keduanya menggambarkan proses fisika yang sangat spesifik, singularitas dan ekspansi alam semesta. Baru pada abad ke-20, ilmuwan seperti Edwin Hubble dan George Gamow menemukan bukti bahwa alam semesta mengembang dari satu titik padat miliaran tahun lalu. Padahal manusia abad ke-7 bahkan belum mengenal konsep ruang tak berujung dan apalagi teleskop. Jadi Al-Quran tidak sedang berbicara simbolik, tapi benar-benar menyebut mekanisme awal kosmos yang baru terverifikasi ribuan tahun kemudian. Fakta seperti ini menunjukkan bahwa pengetahuan dalam Al-Quran melampaui batas waktu dan menyingkirkan kemungkinan bahwa Muhammad, seorang ummi, menulisnya berdasarkan pengamatan empiris. Indikator ketiga, superioritas linguistik dan struktural, keindahan yang tak tertiru. Bagi bangsa Arab, bahasa adalah medan kehebatan. Namun saat Al-Quran turun, para ahli bahasa terbaik tak mampu menandinginya. Al-Quran menantang, buatlah satu surah saja yang semisal dengannya. Dalam Al-Baqarah ayat 23. Dan sejak itu, tak ada satupun yang bisa memenuhi tantangan itu dengan kualitas yang diakui oleh sesama ahli bahasa. Kenapa? Karena Al-Quran tidak masuk dalam kategori puisi atau prosa.
Ia menciptakan genre baru yang sepenuhnya unik. Bahasanya ritmis tapi tidak berima tetat, padat tapi kaya makna, sederhana tapi melampaui lapisan literal. Setiap kata punya posisi yang tak bisa digantikan. Menghapus satu huruf saja bisa mengubah makna sekaligus irama. Para ahli balaghah menyebutnya sebagai 3 dimensi mukjizat bahasa. 1. I'jaz al-lafz, keindahan bunyi dan presisi kata. 2. I'jaz al-makna, kedalaman makna berlapis. 3. I'jaz an-nidham, kesempurnaan struktur dan irama. Menariknya, setiap anomali tata bahasa yang sering dikritik justru adalah keunikan retorika atau balaghah. Misalnya fenomena iltifat, pergantian mendadak dari dia menjadi aku dalam satu ayat yang ternyata berfungsi menarik perhatian emosional dan spiritual pendengar. Atau gaya metaforis, majas atau kinayah, yang membuat satu kalimat bisa memiliki makna hukum, moral, dan filosofis sekaligus. Artinya, Al-Quran bukan sekedar teks indah, tapi struktur komunikasi multidimensi. Ia bisa dibaca oleh anak-anak, dipahami oleh ilmuwan, dan direnungi oleh filosof. Semua tanpa kehilangan makna. Indikator terakhir atau keempat, independensi sumber. Nabi Muhammad bukan penulisnya. Salah satu bukti paling kuat bahwa Al-Quran bukan karya manusia justru terletak pada posisi Nabi Muhammad sendiri. Al-Quran dengan jelas menyatakan, "Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya suatu kitab pun dan tidak menulisnya dengan tanganmu." Dalam surat Al-Ankabut ayat 48. Fakta bahwa beliau buta huruf meniadakan kemungkinan jiplakan dari kitab sebelumnya. Namun yang lebih meyakinkan lagi adalah sikap Nabi terhadap wahyu. Ketika beliau ditanya sesuatu dan wahyu belum turun, beliau tidak berani menjawab atas nama Allah. Beliau menunggu, kadang beberapa hari, bahkan minggu. Kalau beliau adalah penulisnya, tentu bisa langsung memberi jawaban. Bahkan ada ayat-ayat yang menegur beliau secara langsung. Contohnya surat Abasa ayat 1. Saat beliau bermuka masam terhadap seorang buta yang datang mencari ilmu. Atau surat At-Tahrim ayat 1. Saat beliau mengharamkan sesuatu yang sebenarnya halal demi menyenangkan hati istri. Kritik seperti ini tidak mungkin ditulis oleh seorang pemimpin terhadap dirinya sendiri. Apalagi untuk dibaca miliaran orang selama 14 abad. Satu-satunya penjelasan logis adalah, beliau bukan penulisnya, tetapi penerimanya. Sekarang, coba kita simpulkan secara ilmiah dan reflektif. Kalau kita lihat secara ilmiah, keempat indikator ini, konsistensi mutlak, akurasi informasi, superioritas bahasa, dan independensi sumber, semuanya terverifikasi oleh data dan logika. Tidak satupun hipotesis manusia yang dapat menjelaskan bagaimana sebuah teks dari abad ke-7 bisa bebas kontradiksi selama 2 dekade pewahyuan, memuat pengetahuan kosmologi dan sejarah yang terbukti berabad-abad kemudian, menampilkan struktur linguistik tak tertandingi, dan disampaikan oleh seseorang yang buta huruf tanpa kontrol editorial. Dengan standar ilmiah yang sama, yang kita gunakan untuk menilai kebenaran data, hasilnya tetap satu. Al-Quran bukan karya manusia. Namun lebih dari itu, mukjizat Al-Quran bukan sekedar soal pembuktian Tuhan. Ia adalah undangan intelektual bagi manusia untuk berpikir, meneliti, dan terus mencari. Setiap ayatnya tidak hanya bicara pada hati, tapi juga pada akal. Dan semakin dalam kita memahaminya, semakin kita sadar bahwa wahyu dan ilmu tidak pernah bertentangan. Keduanya datang dari sumber yang sama, yaitu Allah. Jadi, ketika kamu membuka mushaf, bayangkanlah bahwa kamu sedang berhadapan dengan data dari Sang Pencipta alam semesta, dikodekan dalam bahasa manusia. Dan mungkin inilah format komunikasi paling canggih yang pernah ada. Sebuah teks yang menjembatani langit dan bumi, iman dan ilmu, logika dan cinta. Jangan pernah ragu dengan keimananmu terhadap Al-Quran, walau banyak orang yang mengolok-olok dan memberikan klaim tanpa bukti. Karena dengan pemahaman ilmiah ini menjadi dasar pertanggungjawaban kamu terhadap manusia dan Tuhan di hari penghakiman akhirat. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Karena Islam ilmiah
akan terus menginspirasi dan menguatkan iman.